Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-solihah. Tak terasa ya, sekarang kita sudah masuk ke materi tema C tentang benda di sekitarku. Kali ini kita masuk ke materi subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Di sekitarmu terdapat beragam benda. Ada benda hidup dan ada benda mati. Ada pula benda yang langsung dapat dimanfaatkan. Dan ada benda yang harus diolah dahulu agar dapat dimanfaatkan. Dengan mengenali jenis benda, manusia dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan hidupnya. Nah, kali ini kita akan memulai membahas mengenai pengertian benda. Apa ya benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang ada di sekitarmu yang berwujud zat seperti air atau minyak dan barang berharga. Benda dapat menempati ruang dan massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Benda terbagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup atau sering disebut makhluk hidup adalah organisme atau sistem yang dapat merespon perubahan lingkungan. Ciri-ciri makhluk hidup seperti dapat bernafas, bergerak, dan dapat melakukan berkembang biak. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan benda tak hidup adalah benda mati, tidak bernyawa, tidak bernafas, tidak bergerak, dan tidak dapat melakukan perkembangbiakan seperti tanah, batu, kayu, angin, air, minyak, dan lain-lain. Selain perbedaan tersebut, benda hidup dan benda tak hidup dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan ukuran. Semua benda hidup yang tergolong dalam satu jenis akan memiliki bentuk, ukuran, dan ciri-ciri yang sama. Benda hidup akan berubah bentuk dan ukuran karena pengaruh perkembangan hormon dan usia. Sedangkan benda mati, walaupun dalam satu jenis, bentuk dan ukurannya akan bervariasi karena ada gaya luar yang merubah bentuk dan ukurannya. Yang kedua, susunan kimiawi. Benda hidup tersusun dari zat atau unsur hidup yang disebut protoplasma atau bagian hidup dari sebuah sel yang dikelilingi oleh membran sel yang terdiri dari campuran molekul kecil seperti air, ion, asam amino, dan lain-lain. Benda hidup juga mempunyai komposisi kimia tertentu terdiri dari susunan karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang atau sulfur, dan fosfor, dan sedikit pula mineral. Sedangkan benda tak hidup terdiri dari unsur-unsur kimia seperti benda hidup, tetapi unsur-unsur senyawa itu tersusun sebagai senyawa kimia mati atau zat mati dan komposisi kimianya tidak tertentu. Yang ketiga, metabolisme. Benda hidup melakukan metabolisme seperti mencerna makanan, sedangkan benda tak hidup tidak melakukan metabolisme. Keempat, iritabilitas. Benda hidup bereaksi terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan sekitarnya berupa perubahan sementara atau perubahan permanen, misalnya cahaya, gerakan, suhu, dan kelembapan. Contohnya, batang tumbuhan tumbuh mengikuti arah datang sinar matahari. Sedangkan benda tak hidup besarnya reaksi tidak seimbang dengan besarnya aksi. Benda tak hidup juga mengalami perubahan jika ada pengaruh dari luar, seperti logam yang dipanaskan akan memuai sesuai dengan panas yang diterima.
Yang kelima, reproduksi atau berkembang biak. Setiap organisme hidup mempunyai kemampuan berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Contoh, ayam bertelur dan pohon mangga yang mampu menghasilkan biji. Sedangkan benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Terdapat beragam benda di sekitarmu. Benda-benda tersebut memiliki beragam bentuk, bahan, dan ukuran. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gambar, gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1, gambar apa yang kamu amati? Pada gambar 1 ada gambar pensil, meja, kursi, dan lemari. Sedangkan gambar 2 ada sendok, garpu, mobil. Lalu, bahan apa ya yang digunakan untuk membuat benda pada gambar tersebut? Gambar 1, benda-benda tersebut terbuat dari kayu. Sedangkan gambar 2 terbuat dari logam. Berikut kita simak manfaat kayu dan cara pembuatan kayu menjadi bahan perabotan. Nah, sekarang silakan simak video berikut ini ya anak solih-solihah, mengenai kayu yang diubah menjadi bahan perabotan. Semua furniture ini diproduksi di pabrik yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Unyil ajak lihat-lihat proses pembuatannya ya. Yuk, kita come on. Nah, kita desain dulu yuk furniturnya. Mau model apa saja, bebas deh. Pabrik yang berdiri sejak 1993 ini sudah memiliki 400-an desain furniture. Setiap tahunnya ada 5-6 desain baru loh. Selanjutnya, kayu dipotong sesuai kebutuhan produksi. Mulai dari potongan besar hingga yang kecil seperti ini. Jenis kayu yang digunakan adalah MDF dan mahoni. Mahoni dipilih karena memiliki serat halus. Dalam 1 bulan, pabrik ini bisa menggunakan 20 ton kayu loh. Wah, banyak juga ya. Bisa buat bangun pos ronda Pauga 20 lantai tuh. Lanjut, kita rakit dan rekatkan kayu dengan lem mengikuti pola yang sudah kita buat. Kemudian dipres supaya lebih kuat dan ditambahkan paku tembak pada bagian siku. Harus dicek kembali ya untuk memastikan pola sudah saling merekat dan paku sudah tertancap rapi. Selain direkatkan dengan lem, bahan kayu juga dimasukkan ke dalam mesin pres dengan suhu 40 derajat Celcius selama 10 menit sampai lem mengering dan semua bagian merekat. Selanjutnya, bentuk profil atau hiasan tepi meja. Penggunaan mesin ini akan membuat bentuk presisi dan pengerjaan lebih cepat. Sekarang rakit lagi deh untuk membuat meja kabinet televisi. Supaya makin cantik, kita warnai dulu ya. Dicatnya sampai 2 lapis. Biar cat menempel, furniture dihaluskan dengan amplas. Oke deh, catnya sudah berlapis-lapis nih. Jadi furniture ini gak perlu difurnis lagi. Dalam 1 bulan, pabrik ini bisa memproduksi lebih dari 1.500 furniture loh. Bukan cuma meja saja, pabrik ini juga memproduksi furniture bervariasi, seperti tempat tisu, lemari, rak buku, dan tempat tidur. Nah, cukup sampai di sini untuk materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.